Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep dasar pembelajaran yang beranggotakan pertama Muhammad Bedowi, kedua Lailatul Nur Azizah, ketiga Khofifatul Mu'amalah, keempat Devi Savitri Kafulillah, kelima Hermina Scholastica Janu. Pokok pembahasannya meliputi pertama, hakikat pembelajaran, kedua, proses pembelajaran, ketiga, faktor-faktor pembelajaran, keempat, faktor pendukung keberhasilan pembelajaran, kelima, prinsip-prinsip pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran yakni membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman. Dengan pengalaman tersebut, tingkah laku siswa bertambah baik, kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi pengendali sikap dan perilaku siswa. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Yang kedua, proses pembelajaran dapat membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa. Proses tersebut dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Metode pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga, metode demonstrasi. Demonstrasi sebagai metode pembelajaran adalah bila mana seorang guru atau seorang demonstrator atau orang luar yang sengaja diminta atau seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh kelas sesuatu proses. Faktor-faktor pembelajaran. Faktor pembelajaran terdiri dari 1. Faktor guru. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran bergantung pada bagaimana cara seorang guru membelajarkan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Kondisi fisik dan psikis guru juga sangat penting dalam proses pembelajaran. 2. Faktor siswa. A. Kondisi fisik.
Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik apabila fisik siswa dalam keadaan baik pula, sehingga ia lebih paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru. B. Kondisi psikis. Anak terlahir dengan anugerah kemampuan yang berbeda-beda, maka dari itu tugas guru adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka. 3. Faktor tujuan. A. Kejelasan, seperti mengenai visi dan misi sekolah serta tujuan pembelajaran di sekolah tersebut. B. Urgensi, contohnya seperti diperlukannya kelas peminatan pada jenjang SMA atau SMK. Dengan adanya kelas peminatan tersebut, maka siswa dapat lebih mudah memilih peminatan seperti kelas IPA, IPS, bahasa sesuai dengan kemampuannya. C. Tingkat kesulitan. Adanya jenjang SD, SMP, SMA dimaksudkan untuk membantu memudahkan siswa dalam belajar. Pembelajaran materi pun harus diperhatikan dari yang termudah ke yang tersulit. D. Kesesuaian materi, seperti kejelasan materi, kemenarikan, media, strategi, dan lain-lain. Sistematika pembelajaran materi dan jenis materi menjelaskan sesuai konteks. 4. Faktor lingkungan. A. Lingkungan fisik. Sekolah yang baik seharusnya dijauhkan dari kebisingan dan polusi. B. Lingkungan sosial. Tata letak sekolah juga harus diperhatikan. Sebaiknya tidak di depan pasar, mal, tempat karaoke, atau tempat hiburan yang lain. Faktor pendukung keberhasilan pembelajaran. Faktor pendukung yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan guru dalam membuka pembelajaran. Guru dapat memberi salam, berdoa dengan siswa. Pada tahap ini, guru juga harus mampu mengaitkan isi pembelajaran yang akan dibahas dengan pembelajaran terdahulu yang telah dipelajari siswa. Hal ini untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran, ketepatan isi materi pembelajaran yang disampaikan guru, dan kemampuan guru menguasai kompetensi yang diajarkan sangat diperlukan. 3. Kemampuan guru melaksanakan penilaian pembelajaran. Untuk mengetahui penguasaan kompetensi siswa, maka seorang guru dituntut untuk mampu mengandalkan penilaian. 4. Kemampuan guru menutup pembelajaran. Kemampuan menutup pembelajaran sangat penting bagi seorang guru, dapat mengenai pemberian tugas pada siswa, perkembangan masalah-masalah baru untuk mengembangkan konsep yang sudah dikuasai siswa. Faktor pendukung lainnya, kemampuan guru menggunakan bahasa secara jelas dan mudah dipahami siswanya. Yang kedua, sikap yang baik, santun, dan menghargai siswa. 3. Kemampuan mengorganisasi waktu yang sesuai dengan alokasi yang disediakan. Pokok pembahasan yang kelima, yakni prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi dengan harapan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai serta berlangsung secara dinamis dan terarah. Berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran, baik pendidik maupun peserta didik, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama, yakni perhatian dan motivasi. Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan motivasi adalah tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Implikasi prinsip perhatian bagi pendidik yakni pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode bervariasi, media yang relevan, bahasa yang sederhana, serta pertanyaan yang sifatnya membimbing.
Sedangkan implikasi prinsip motivasi bagi pendidik yakni penguasaan bahan ajar, penguasaan kelas, serta kemampuan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang menyenangkan. Implikasi prinsip motivasi bagi peserta didik yakni menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Prinsip pembelajaran yang kedua yakni keaktifan. McCarthy mengemukakan bahwa manusia belajar dengan aktif dan selalu ingin tahu. Implikasi prinsip keaktifan bagi peserta didik yakni berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, membuat karya tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan implikasi prinsip keaktifan bagi pendidik yakni pendidik dapat melakukan perilaku sebagai berikut seperti penggunaan multimedia dan metode pembelajaran aktif, memberi tugas individu maupun kelompok, menugaskan pembuatan resume terhadap bahan ajar atau hasil bacaan, dan lain sebagainya. Prinsip pembelajaran yang ketiga yakni keterlibatan langsung atau berpengalaman. Keterlibatan langsung sangat penting dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh John Dewey dengan istilah learning by doing. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi peserta didik adalah peserta didik dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Sedangkan implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi pendidik adalah pendidik dapat merancang aktivitas pembelajaran individual dan kelompok kecil, menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik, memberi tugas untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan, serta melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumbernya. Prinsip pembelajaran yang keempat yakni pengulangan. Pengulangan dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan, seperti yang dikemukakan Davis bahwa penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Implikasi prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran mereka untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan secara berulang untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kesadaran ini diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Sedangkan implikasi prinsip pengulangan bagi pendidik yakni pendidik dapat merancang kegiatan pengulangan, misalnya membuat pengulangan yang bervariasi dari soal yang diberikan, mengembangkan alat evaluasi untuk kegiatan pengulangan. Prinsip pembelajaran yang kelima yakni tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat dijumpai oleh peserta didik jika pendidik memberinya tanggung jawab dan merancangnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih seperti bahan ajar. Implikasi prinsip tantangan bagi peserta didik adalah peserta didik dapat melakukan eksperimen, melaksanakan tugas mandiri, atau berusaha memecahkan masalah, dan yang lainnya. Sedangkan implikasi prinsip tantangan bagi pendidik adalah pendidik dapat merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, serta memberikan tugas untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain. Prinsip pembelajaran yang terakhir adalah perbedaan individu. Perbedaan individu dalam belajar yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikisnya. Implikasi prinsip perbedaan individu bagi peserta didik adalah peserta didik mampu memahami potensi pada dirinya, sedangkan implikasi prinsip perbedaan individu bagi pendidik adalah pendidik dapat memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka. Merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap peserta didik. Apabila hal tersebut menjadi perhatian pendidik, maka tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.